Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Alid Sentanu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengisian raport atau tutorial pengisian raport kurikulum Merdeka. Saya buka aplikasinya, ini adalah aplikasinya. Kita buka. Jadi ini tampilan aplikasinya. Aplikasi ini saya siapkan untuk raport intrakurikuler dan raport project. Jadi sudah lengkap, bisa digunakan untuk semester 1 dan semester 2. Untuk pengisiannya kita mulai dari data utama, tab data utama, mulai dari halaman profil sekolah. Jadi sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan makronya sudah aktif. Ini adalah cara aktifkan makro. Bapak Ibu bisa klik di sini. Sudah saya jelaskan tentang cara mengaktifkan makro di sini. Juga saya jelaskan tentang cara untuk mengunblock jika di laptop Bapak Ibu terpasang atau terinstall Microsoft tahun 2022. Jadi kita mulai dari halaman profil sekolah. Ini datanya silahkan Bapak Ibu lengkapi, mulai dari nama instansi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga itu misalkan, nama sekolah dan seterusnya. Kemudian semester, kelas, dan jumlah siswa. Saya contohkan jumlah siswanya 32. Ini penting karena akan menentukan jumlah baris yang akan tampil pada halaman-halaman berikutnya, kelas 4 fase B. Ini silahkan Bapak Ibu lengkapi dengan cara diketik atau boleh dengan cara copy paste. Tapi tidak boleh sekaligus untuk copy paste-nya karena di sini untuk baris yang ada ininya, ini listnya, ini drop down listnya tidak boleh sampai kena paste. Isi pada yang baris yang tidak ada ininya saja di copy paste. Kemudian setelah profil sekolah dilengkapi, Bapak Ibu masuk ke halaman identitas siswa. Ini adalah halaman identitas siswa. Bapak Ibu bisa lengkapi data ini dengan cara mengcopy paste juga dari data yang sudah Bapak Ibu miliki di Excel line atau pada aplikasi raport sebelumnya. Saya jelaskan tentang cara copy paste-nya. Saya buka contoh ini. Nama siswa, si A, si B, si C, dan seterusnya. Ini misalkan nama siswanya, kita log. Kemudian kita copy. Lalu kita paste di sini. Paste-nya atau pastenya Bapak Ibu menggunakan fasilitas yang ada di sini karena klik kanan tidak berfungsi. Klik kanan tidak berfungsi. Jadi gunakan paste yang ada di sini. Baris pertama klik dulu, kemudian paste. Maka nama siswa akan bisa di paste dari paste. Kemudian nama panggilan juga seperti itu. Saya contohkan nama panggilannya A, B, C, dan seterusnya. Untuk siswa nomor 1 namanya A, siswa nomor 2 namanya B, siswa nomor 3 namanya C. Ini saya buat contoh seperti ini karena beberapa video saya dihapus oleh pihak YouTube karena ada penyebaran identitas itu tidak boleh. Jadi saya buat seperti itu saja nama panggilannya. Nama panggilannya A, B, C, D, dan seterusnya. Itu caranya untuk melengkapi ini. Boleh copy paste. Kemudian silahkan lengkapi semuanya. Yang tidak boleh adalah pada kolom agama. Bapak Ibu tidak boleh agama siswa itu dari hasil copy paste, harus memilih dari list yang disediakan. Cara memilih dari listnya, kita klik dulu selnya ini atau baris ini, kemudian muncul tanda panah. Kita pilih agamanya sesuai agama yang dianut oleh siswa. Saya contohkan seperti ini. Ini untuk contoh saja Pak Ibu. Harus memilih dari list. Kenapa seperti itu? Karena pada aplikasi ini saya siapkan fasilitas filter otomatis yang mampu mengelompokkan siswa berdasarkan agamanya. Ini ada 2 siswa beragama Hindu, maka di halaman input nilai maka akan muncul 2 siswa yang beragama Hindu. Seperti itu. Kemudian setelah ini lengkap, identitas siswa lengkap,
Bapak Ibu masuk ke halaman mapel dan bobot. Sekali lagi bahwa pada kolom agama tidak boleh dari hasil copy paste, pengguna wajib memilih dari list yang disediakan. Kemudian kita masuk ke halaman mapel dan bobot. Ini mapel dan bobotnya sudah saya sediakan. Kemudian untuk seni pilihannya ini ada 4. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan atau mengajarkan 2 seni pilihan, misalkan seni musik dan seni rupa, hilangkan saja checklist pada seni pilihan tari, dihilangkan, maka barisnya akan hilang. Seni teater dihilangkan. Jadi Bapak Ibu memilih 2 seni pilihan. Seperti itu caranya. Seperti ini kan kosong nih. Yang dipilih adalah seni musik dan seni rupa. Untuk contoh, kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan nama muloknya, muatan lokalnya, misalnya bahasa Bali. Saya contohkan bahasa Bali karena saya berasal dari Bali. Muatan lokalnya misalkan satu saja, yang saya contohkan satu saja. Pilih satu, barisnya akan tersembunyi. Kemudian di sini saya isi dengan bobot nilai raport, formatifnya 1, sumatif lingkup materinya 2, sumatif akhir semesternya 2. Ini Bapak Ibu boleh ganti. Misalkan diganti dengan 2, atau ini misalkan 2 juga, ini misalkan 2 juga. Berarti 1 seperti itu ya. Itu ya. Atau boleh 1 2 2. Nah, jika Bapak Ibu ingin tidak mengolah nilai formatifnya, tidak diolah jadi nilai raport, Bapak Ibu bisa ketik 0. Maka nilai formatif tidak akan diolah menjadi nilai raport. Yang diolah menjadi nilai raport adalah nilai sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Seperti itu. Ini ketika diklik 0 akan kosong, dia dibiarkan saja. Seperti itu. Kalau saya sih biar tidak rugi input nilai formatif, jadi saya isi aja nilai bobot 1. Sebab formatif wajib diisi karena akan menentukan, nilai formatif wajib diisi karena akan menentukan deskripsi raport itu diambil dari nilai formatif pada nilai TP-nya. Itu pada halaman mapel dan bobot. Kemudian di sini saya juga isi fasilitas seperti ini. Deskripsi raport diawali nama panggilan siswa. Jadi jika Bapak Ibu ingin di deskripsi raportnya isi nama panggilan, pada deskripsi raportnya ada nama panggilan, Bapak Ibu isi checklist di sini. Kemudian di sini juga saya isi fasilitas deskripsi raport dengan rentang predikat. Jadi Bapak Ibu dapat mengisi deskripsi raportnya dengan menggunakan rentang predikat atau tanpa rentang predikat. Yang normalnya kalau di Kamardika tanpa rentang predikat. Namun jika Bapak Ibu ingin dengan rentang predikat seperti di K13, Bapak Ibu bisa isi checklist di sini. Seperti itu. Saya contohkan saja dulu deskripsi raport tanpa rentang predikat. Saya tidak isi checklist dulu. Nanti akan saya jelaskan untuk pengisian jika Bapak Ibu ingin dengan menggunakan rentang predikat. Mapel dan bobot sudah, kemudian TP-nya, TP mapel sudah saya lengkapi. Untuk mulok belum. Silakan Bapak Ibu isi lingkup materi dan tujuan pembelajaran untuk mulok. Ini PPKN, lingkup materinya ada 2, kemudian tujuan pembelajarannya ada 12, 1 sampai 12. Kode TP-nya, kode TP bebas. Diisi seperti ini, saya isi seperti ini, TP1, TP2, atau Bapak Ibu boleh isi kode yang lain. A1, A2 itu boleh. Saya isi aja TP1, TP2. Ini kemudian untuk lingkup materinya kan ada 2 nih. Di sini saya siapkan bisa sampai 12. Jika hanya 2 saja, Bapak Ibu silahkan ganti ini jadi 2. Ini kan 12. Ini saya tetapkan dulu 20. Siapa tahu Bapak Ibu ingin menambahkan atau mengurangi atau mengedit TP dan lingkup materinya. Seperti itu, saya tetapkan dulu di aplikasinya seperti ini 12, 20.
semuanya masih 12, 20. Saya tetapkan seperti itu karena siapa tahu Bapak Ibu ingin menambahkan lingkup materinya. Seperti itu, kalau 3 akan bertambah lagi 1. Ini akan berpengaruh ke sini nanti. Berpengaruh ke input nilai, ini kan PPKN ya. Nah, ini dia. TP-nya ada 12, lingkup materinya ada 2. Ini kalau diubah di sini, misalnya jadi 3 atau 5, ini misalkan jadi 10 untuk contoh, maka di input nilainya PPKN ini akan berubah jadi 10 dan ini menjadi 5. Seperti itu, ada mapel dan bobot. Ini saya 2 kan aja, ini saya 12 tadi. Jangan lupa input TP mulok, karena TP mulok saya tidak isi sebab mulok di setiap daerah berbeda-beda, di setiap provinsi berbeda-beda. Ini TP agama, juga sudah saya sediakan, sudah lengkap untuk TP agamanya. Kemudian jika ini sudah selesai, di tab data utama profil sekolah sudah, identitas siswa sudah, mapel dan bobot juga sudah, TP-nya sudah, maka Bapak Ibu bisa masuk ke tab input nilai. Saya contohkan pengisiannya pada mapel PPKN. Tadi ada 12 TP dan 2 lingkup materi. Ini tulisannya kecil karena kolomnya ada disembunyikan. Jadi untuk pengisian nilainya, untuk contoh misalkan siswa nomor absen 1, tujuan pembelajaran 1 nilainya 60, kemudian tujuan pembelajaran 2 misalkan nilainya 90. Ini untuk contoh. Kemudian siswa B nilainya adalah misalkan 65, yang ini misalkan 88. Seperti itu. Kita contohkan lagi satu, yang ini nilainya 50, yang ini nilainya anggap saja 95 ya, jomplang ini nilai. Saya contohkan jomplang. Ini untuk contoh saja, maka deskripsi raportnya akan seperti ini. Ini jangan lupa isi nilai formatif, kemudian sumatif lingkup materi, dan sumatif akhir semester juga diisi. Ini saya contohkan untuk pengisian di nilai formatif saja. Kemudian deskripsi raportnya akan jadi seperti ini. Si A itu nama panggilannya kan A tadi. A menunjukkan penguasaan dalam menganalisis bla bla bla. B menunjukkan penguasaan dalam ini untuk capaian tertinggi, dan ini adalah deskripsi untuk capaian terendah. Perlu bimbingan, perlu bimbingan. Ini menunjukkan penguasaan dalam, yang ini juga menunjukkan penguasaan dalam, yang ini juga menunjukkan penguasaan dalam. Ini untuk kalimat awal deskripsi capaian tertingginya bisa diganti di sini. Misalkan diganti dengan ini, menunjukkan penguasaan yang sangat baik, maka deskripsi awal dari capaian tertingginya akan berubah menjadi A menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam bla 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 bla, B menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam bla bla bla, yang C juga menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam ini. Kalimat awal deskripsi raportnya seragam semua sesuai dengan yang ada di juknis penilaian. Kemudian untuk capaian terendahnya juga seperti itu, perlu bimbingan dalam, perlu bimbingan dalam, perlu bimbingan dalam. Deskripsi awalnya seragam, yang berbeda adalah deskripsi setelah deskripsi awalnya, karena itu sesuai dengan TP yang diinput. Ini bisa diganti juga dengan cara ini, klik di sini muncul tanda panah, diganti misalnya dengan perlu bantuan, maka akan terganti perlu bantuan, perlu bantuan, perlu bantuan. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan deskripsi awal yang baru, silahkan ketik di sini, kemudian lalu pilih di sini. Setelah diketik di sini misalnya A, B, untuk kalimat awalnya maka akan muncul di sini A. Untuk yang perlu bimbingan, yang deskripsi capaian terendahnya B. Seperti itu. Silahkan ganti di sini. Ini untuk deskripsi raport
tanpa rentang predikat yang sesuai dengan di juknis yang saya baca itu seperti ini. Kalimat awalnya seragam semua. Jadi jika Bapak Ibu tidak ingin seperti ini, inginnya seperti K13, ada sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan seperti itu, yang seperti di K13, Bapak Ibu bisa masuk ke sini ke halaman mapel dan bobot seperti yang saya sampaikan tadi. Ini pilih deskripsi raport dengan rentang predikat. Ini diklik, maka akan muncul ini. Kolom ini, tabel ini, rentang nilai 0 sampai 59, predikatnya perlu bimbingan, kalimat awal deskripsi raportnya perlu bimbingan dalam. Kemudian 60 sampai 73, predikatnya cukup, itu menunjukkan penguasaan yang cukup dalam. Itu ya. Untuk 74 sampai 87, predikatnya baik, kalimat awal deskripsi raport menunjukkan penguasaan yang baik dalam. Kemudian 88 sampai 100, predikatnya sangat baik, kalimat awal deskripsi raportnya menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam. Ini boleh diganti rentang nilainya. Cara menggantinya adalah hapus dulu 88, 74, 60 itu ya tadi. Oke. Ini dihapus, ini nggak perlu dihapus kan mulainya dari 0. Misalnya diganti jadi 70, cukupnya dimulai dari 70, kemudian baiknya dimulai dari 80, sangat baiknya dimulai dari 90. Itu contoh, boleh diganti. Menggantinya cukup di batas bawahnya saja, ini nggak usah diganti, ini berwarna abu-abu saya kunci karena di sini ada rumus, gantinya di sini ya. Silakan ganti di sini. Tadi saya tetapkan aja ini berapa tadi, 88 ya, nah ini 74, ini misalkan 60. Silahkan diganti. Kemudian kalimat awal deskripsi raport juga boleh diganti. Misalnya ini diganti dengan perlu bantuan dalam, itu boleh. Silahkan ganti di sini. Atau dibiarkan seperti ini juga boleh. Sesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di sekolah Bapak Ibu. Jadi, berarti kalau kita isi deskripsi raport dengan rentang predikat, kita isi checklist, maka kalimat awal deskripsi raportnya akan jadi seperti ini. Tadi kan ada pilihan di sini, ini akan hilang ini pilihannya. Untuk menentukan kalimat awal deskripsi raport akan hilang karena kita sudah tetapkan di sini. Kita tetapkan seperti di sini. Yang tadinya ada di sini, ini ada, dan sekarang tidak ada karena sudah ditetapkan berbeda. Menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam, ini menunjukkan penguasaan yang cukup dalam. Seperti itu, sudah berbeda jadi deskripsi raportnya. Kita ganti aja jadi 7 berapa ya, 75 ya. Ini kita ganti coba jadi 75 jadi 70 ya. Maka akan kalimat awal deskripsi raport setiap siswa akan berbeda-beda tergantung nilai yang diperoleh. Menunjukkan penguasaan yang sangat baik, menunjukkan penguasaan yang baik, menunjukkan penguasaan yang cukup dalam, seterusnya. Seperti itu. Untuk di capaian terendahnya juga akan seperti itu. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebijakan sekolah. Boleh dengan rentang predikat kalau mau, atau tanpa rentang predikat. Itu di input nilai. Kemudian setelah ini dilengkapi, silahkan Bapak Ibu lengkapi, di agamanya dilengkapi, PKN bahasa Indonesia dan seterusnya, silahkan Bapak Ibu lengkapi. Kemudian setelah lengkap nilai siswa, Bapak Ibu masuk ke tab catatan siswa. Ekstrakurikuler yang diikuti silahkan, misalnya
pramuka, kemudian silahkan ketik deskripsi ekstranya, capaian siswanya silahkan ketikkan di sini. Mampu mengamalkan dasar dharma, mampu mengamalkan dasar dharma dan trisakti. Itu untuk contoh. Untuk ekskul 2-nya, ekstrakurikuler 2 misalnya apa, misalnya catur, deskripsinya menguasai langkah catur gitu misalnya, untuk contoh. Ini silahkan minta deskripsi ini ke guru muatan lokalnya. Kemudian catatan guru silahkan diisi, rajinlah belajar agar dapat meningkatkan prestasi. Itu untuk contoh. Titik catatan guru, absensi juga diisi 1, 0 atau strip. Si strip jika nggak ada boleh 0. Absensi sudah, keterangan naik kelas atau lulus silahkan Bapak Ibu isi di sini sesuai dengan hasil rapat Dewan Guru untuk siswa tersebut. Apakah semuanya naik kelas atau tidak naik kelas? Ada siswa yang tidak naik. Cara pengisiannya adalah jika dia naik kelas, kita klik di sini, udah muncul ini tanda panah, ujung panah ini, kita pilih ya untuk yang naik kelas, pilih ya untuk yang naik kelas, pilih tidak untuk yang tidak naik kelas. Seperti itu, atau boleh sekalian semua siswa naik kelas, klik aja ini, maka semuanya akan jadi ya. Itu. Jadi silahkan dilengkapi. Kalau sudah lengkap maka tugas Bapak Ibu sudah selesai. Maka nilainya akan terekap di sini. Ada raport tengah semesternya. Kemudian ada raport akhir semester. Silahkan ini di print untuk dibagikan ke siswa. Kemudian saya siapkan juga grafik, piagam, buku induk. Jadi aplikasi ini sudah lengkap sekali. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.